Salam adik-adik semua, khususnya adik-adik kelas pra remaja 1. Ya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, bagaimana kabarnya kita semua? Ya, Abang harap kita semua baik. Nah, bagaimana kegiatan kita selama di rumah? Lancar-lancar semua? Ya, semoga lancar semua. Nah, pada pagi hari ini, di hari Minggu, tanggal 11 April, di sini Bang Simon akan membawakan kita membuka ibadah kita. Mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita bersama-sama beribadah. Nah, tapi sebelum kita bernyanyi, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Tuhan kami yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, karena pimpinan-Mu, karena perlindungan-Mu. Kami di sini anak-anak-Mu, semua di sini khususnya di kelas remaja 1, kami tidak berkumpul. Walaupun kami tidak bertemu secara tatap muka langsung, tapi kami percaya walaupun kami hanya melalui online, semuanya kuasa Roh Kudus-Mu menyatukan kami, sehingga hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Kami akan mulai ibadah kami Bapa. Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga hanya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah ya, kita siap. Mari kita sama-sama mengangkat pujian kita bersama-sama. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Baiklah adik-adik dari kelas pra-remaja, bacaan kita hari ini diambil dari kitab Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Nanti adik-adik boleh baca ya. Tema kita benar atau hoax. Benar atau hoax. Ini temanya ini berhubungan dengan cerita minggu yang lalu. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan masih menyertai kami hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu pra-remaja akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa kuasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti maksud dari firman-Mu hari ini dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami anak-anak-Mu pra-remaja, siap untuk mengikuti ibadah ini. Di atas semuanya, ampunkan salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih ingat enggak cerita minggu yang lalu? Firman Tuhan minggu yang lalu bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi tema kita hari ini mempertanyakan benar atau hoax tentang kebangkitan itu. Jadi adik-adik masih ingat tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus telah bangkit minggu lalu, kakak-kakak guru sekolah minggunya udah cerita ya. Kisah minggu ini bercerita tentang
kesaksian penjaga makam Yesus. Penjaga makam Yesus melihat bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, lalu dia pergi. Dia pergi menjumpai imam kepala. Dia mengatakan kepada imam kepala, "Imam, Tuhan Yesus sudah bangkit." Tapi imam kepala nggak mau itu terjadi. Imam kepala tidak mau kalau orang-orang tahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Lantas imam kepala bilang, "Jangan bilang sama siapa-siapa kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit." Lantas imam kepala memberikan sejumlah uang kepada penjaga makam. Atau istilah sekarangnya disebut dengan suap ya adik-adik. Penjaga makam itu disuap sama imam kepala agar tidak mengatakan atau menceritakan apa yang dia lihat. Tapi mereka disuruh berbohong. Penjaga makam tadi disuruh berbohong dengan mengatakan bahwa mayat Tuhan Yesus diambil atau dicuri oleh murid-muridnya. Mereka disuruh imam kepala untuk berbohong. Mereka mau untuk melakukannya. Karena apa adik-adik? Karena diberi imbalan uang sehingga mau berbohong. Padahal imam-imam itu tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit, tapi dia nggak mau orang tahu sehingga dia menyuap atau memberi uang kepada penjaga makam sehingga penjaga makam tersebut menyebarkan cerita-cerita bohong ini. Ya, terjadilah kehebohan di Yerusalem karena banyak orang-orang mendengar cerita bohong ini. Orang-orang banyak lebih percaya kepada cerita bohong ini. Tuhan Yesus nggak bangkit rupanya. Mayat Tuhan Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Murid-murid Yesus kecewa. Murid-murid Yesus geram mendengar cerita bohong ini. Kenapa adik-adik? Karena murid-murid Tuhan Yesus sudah melihat kebangkitan Yesus. Dan mereka juga sudah bertemu dengan Yesus. Ya mungkin adik-adik juga ada yang bertanya atau mengatakan sama Kak Lora, "Kak Lora, bagaimana kami mau mengatakan Tuhan Yesus bangkit? Kami kan gak melihatnya." Mungkin ada di antara adik-adik mengatakan seperti itu ya. Tapi adik-adik harus ingat, ada pegangan kita di dalam Alkitab ya. Di dalam kitab Yohanes 20 ayat 29b mengatakan, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, kalau murid-murid Yesus tadi udah bertemu dengan Yesus dan dia melihat Yesus telah bangkit. Tapi kita sebagai generasi ya, sebagai pelaku-pelaku firman yang kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya. Harus percaya bahwa Yesus telah bangkit. Kita sudah merasakan ya adik-adik gimana enaknya hidup dengan Tuhan Yesus. Sama itu ibarat kalau kita makan sesuatu, kita rasa enak, pasti kita bercerita kan sama teman-teman. Pasti kita bilang, "Aduh makanannya enak kali." Pasti kita tidak mau cerita bohong. Begitu juga adik-adik sudah merasakan enaknya hidup bersama Tuhan Yesus. Tentu adik-adik mau cerita, "Wih, Tuhan Yesus itu baik loh. Waktu aku sedih, aku berdoa, lalu hatiku dihiburkan." Jadi adik-adik sudah berani bercerita yang sebenarnya. Adik-adik tidak lagi bercerita seperti penjaga makam tadi. Mau berbohong demi sesuatu, demi uang. Ya, jadi adik-adik sebagai anak-anak Tuhan harus berani menjadi saksi-saksi iman. Dan kita tidak boleh berbohong dan harus berani menyatakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita bernyanyi, mari kita tutup firman Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana tadi kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kuatkan kami Bapa, agar kami dapat menjadi orang-orang yang tidak berbohong, menjadi orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan dan mau bersaksi bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Di atas semuanya ampunkan salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah, adik-adik, tadi udah dengar kan cerita yang dibawakan oleh Kak Lora? Dengar nggak? Nah, kita diingatkan untuk kita harus tetap ngomong jujur adik-adik. Walaupun kita diancam atau kita dikasih upah, kita nggak boleh bohong, harus tetap jujur. Nah, adik-adik, kita udah sampai nih di akhir ibadah kita. Sebelum kita tutup dengan doa, kakak mau ingatkan lagi adik-adik untuk memberikan persembahan bisa diantarkan ke gereja atau melalui kris yang tertera di layar ini. Sekarang kita tutup ibadah kita ya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal hingga sekarang akhirnya. Tuhan, bantulah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, agar kami dapat selalu berkata jujur, terutama tentang kebangkitan-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berilah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang tua kami. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami dapat melewati seminggu ke depan nanti ya Tuhan, dan kami dapat mengikuti sekolah minggu kembali di minggu depan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena kami akan berdoa melalui doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Sekarang kami akan mengucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, kita udah selesai nih ibadahnya. Adik-adik, kakak tunggu lagi minggu depan ya. Jangan sampai nggak nonton loh. Kakak selalu mengawasin adik-adik. Kakak lihat tuh di YouTube tuh siapa yang nonton, siapa yang enggak. Oke, sampai ketemu minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.